partisipasinya. Jadi tidak berani deh. Sesuai dengan rencana tindak lanjut yang kami buat di IN1, yaitu penguatan praktek pedagogis guru untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, itu kami kemas dalam bahasa sederhana. Kami sederhanakan menjadi implementasi pembelajaran mendalam. Tidak kasih apa-apa, nak ya kan? Gurau gitu. Jadi apa yang belakang-belakangi sehingga kami memilih in-house training ini karena menurut pemantauan kepala sekolah dan beberapa guru, siswa itu belum terlibat aktif sepenuhnya karena kurang pemahaman secara mendalam dan ujungnya mereka tidak mampu mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata. Ini sebagai dampak dari pembelajaran yang dilakukan oleh sebagian guru yang masih konvensional. Kemudian berangkat dari situ diputuskanlah bahwa pada kondisi itu guru perlu meningkatkan kemampuan pedagogis untuk menciptakan pembelajaran bermakna, menarik, dan berpusat pada siswa serta bisa nanti menghasilkan lulusan sesuai dengan 8 profil lulusan. Jadi ada 4 tujuan program yang akan kami ajukan. Yang pertama yaitu memperkuat pemahaman guru tentang konsep dan prinsip pembelajaran mendalam. Seperti kita ketahui bersama bahwa tahun ajar ini adalah tahun pertama di mana pendekatan pembelajaran mendalam itu diimplementasikan di sekolah-sekolah, sehingga kepala sekolah dalam ini dengan perubahan itu kemudian merancang IHT sehingga perubahan pendekatan yang ada itu bisa dipahami oleh kami di SMA Negeri 1 Arale. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kemampuan guru dalam menerapkan strategi pedagogis berbasis kolaborasi dan refleksi. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan budaya berpikir kritis, kreatif, gotong royong dan mandiri di lingkungan sekolah. Dan yang keempat adalah menyusun rencana pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian 8 profil lulusan pembelajaran mendalam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa profil P5 di kurikulum merdeka itu bukan lagi 5 tetapi menjadi 8, sehingga kami mempertimbangkan bahwa itu memang guru-guru perlu diberikan pemahaman terkait perubahan tersebut. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari IHT ini yang pertama adalah guru mampu menerapkan strategi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan kolaboratif di kelas. Kemudian yang kedua, guru mampu mendesain pembelajaran mendalam yang mengembangkan 8 profil lulusan pembelajaran mendalam. Dan tentunya yang ketiga, menumbuhkan budaya berpikir kritis, kreatif, gotong royong dan mandiri di lingkungan sekolah. Sebelum masuk di tahapan inquiry kolaboratif, izinkan kami menyampaikan deskripsi sekolah kami. Jadi peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Arale itu jumlahnya kurang lebih 200 siswa yang berasal dari kecamatan Arale dan sekitarnya. Kemudian di sekolah kami itu guru itu ada 23 orang. Dari 23 orang itu yang sertifikat yang memiliki sertifikat pendidik itu ada 19 orang, dan jadi tersisa 3 orang yang belum bersertifikat pendidik. Tapi sudah berubah setelah ada pengumuman beberapa minggu yang lalu terkait guru yang sebelumnya mengikuti pendidikan profesi guru. Kemudian untuk tenaga kependidikan itu ada 7 orang yang ini di tabel yang kami tampilkan di atas itu ada 1 yang ASN, tapi pada bulan kemarin itu sudah memasuki masa purnabakti. Kemudian di sekolah kami itu ada 7 rombel, 3 rombel untuk kelas 10, 2 rombel untuk kelas 11, dan 2 rombel untuk kelas 13, kelas 12. Oke, selanjutnya tahapan
pelaksanaan program berdasarkan studi kolaboratif. Yang pertama itu assess. Jadi untuk tahapan akses yang kami lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan guru melalui observasi dan wawancara. Observasi itu dilakukan oleh kepala sekolah secara langsung pada saat proses pembelajaran. Selain itu beliau juga melakukan wawancara terhadap beberapa guru termasuk kepada siswa bagaimana kemudian guru-guru yang ada di sekolah kami itu melaksanakan proses pembelajaran. Jadi wawancaranya tidak hanya kepada guru tetapi juga kepada beberapa siswa bagaimana kemudian guru-guru yang ada di sekolah kami melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya berdasarkan asesmen yang dilakukan atau assess yang dilakukan oleh kepala sekolah terkait proses pembelajaran, kami kemudian merancang kegiatan IHT yang fokus utamanya adalah penguatan praktik pedagogis. Materi yang disusun itu tentunya dibicarakan sebelumnya dengan kepala sekolah dan teman-teman yang mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam yang jumlahnya ada 3 orang. Jadi yang menjadi materi yang dirancang pada saat itu ada 5. Yang pertama adalah bagaimana paradigma pembelajaran mendalam, kemudian penyelarasan visi, misi dan tujuan sekolah sesuai dengan pembelajaran mendalam. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran aktif, kreatif dan kolaboratif. Kemudian yang berikut desain modul ajar dan asesmen pembelajaran, serta yang terakhir adalah simulasi dan refleksi. Inilah kemudian yang menjadi topik atau fokus utama dalam IHT yang akan kami lakukan pada saat itu. Kemudian untuk implementasinya itu kami laksanakan di hari Sabtu sampai Senin 16-18 Agustus, cukup dekat dengan setelah selesainya kita melaksanakan ini. Jadi hari pertama fokus utamanya itu adalah bagaimana paradigma pembelajaran mendalam dan penyelarasan visi, misi dan tujuan sekolah. Kemudian hari kedua materinya adalah strategi dan desain pembelajaran. Dan terakhir itu simulasi dan refleksi. Simulasi yang dilakukan oleh teman-teman guru yang kami lakukan secara berkelompok. Kemudian tahapan terakhir measure, learn and change. Yang pertama adalah untuk measure-nya. Sebagian besar guru yang menurut pengamatan pimpinan kami itu mengalami peningkatan pemahaman terkait pembelajaran mendalam. Kemudian dari refleksinya, guru berkomitmen untuk menerapkan ilmu yang didapatkan dalam proses pembelajaran dalam hal ini yang kami lakukan pada saat in-house training. Kemudian untuk tindak lanjutnya atau change-nya, kami sepakati bahwa akan ada pendampingan pembuatan modul ajar berbasis pembelajaran mendalam. Ini akan dilakukan oleh teman-teman guru tentunya yang mengikuti IHT yang mengikuti pembelajaran mendalam khusus guru. Kemudian akan ada peer teaching antar guru untuk peningkatan praktek pedagogis. Jadi kesimpulannya IHT yang kami laksanakan dengan judul implementasi pembelajaran mendalam itu secara keseluruhan bisa dapat meningkatkan kemampuan kompetensi guru dalam menerapkan strategi pembelajaran yang aktif, kreatif dan kolaboratif, serta mengintegrasikan 8 profil lulusan pembelajaran mendalam dalam kegiatan mengajar-mengajar. Dari kegiatan tersebut secara keseluruhan ada beberapa saran. Yang pertama itu perlu dilakukan pendampingan lanjutan terhadap guru dalam penerapan pembelajaran mendalam di kelas. Ya, ini secara berkelanjutan akan dilakukan oleh kepala sekolah dan barangkali guru senior atau teman-teman guru yang mengikuti diklat PM guru. Kemudian yang kedua adalah sekolah perlu menyediakan forum refleksi rutin bagi guru untuk berbagi praktik baik. Inilah kemudian tadi yang saya sempat tanyakan kepada Bapak SMK 1, Bapak Kepsek SMK 1 misalnya bagaimana kemudian beliau mengatur atau memanajemen
refleksi setiap hari Jumat yang sudah beliau laksanakan. Itu mungkin bisa menjadi referensi bagi kami bila mana nanti itu kami laksanakan. Demikian paparan kami terkait rencana tindak lanjut yang sudah kami laksanakan di sekolah kami. Tentunya kami sadar bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan. Jadi pada kesempatan ini saya dengan rendah hati memohon saran masukan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, demikian pemaparan dari UPT SMA Negeri 1 Oralle.